Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi seputaran tentang KJP Plus tahap 1 tahun 2023 nya nih. Dan seperti biasa nih ya, kita akan membahas sedikit tentang DTKS nih, karena banyak yang bingung juga antara DTKS dan Siladu itu apa sih gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang DTKS, karena mungkin ada teman-teman nih atau para warga sekolah mungkin sedang mengalami hal seperti ini. Sudah mendaftar DTKS, namun saat mengecek di Siladu namanya tidak ada. Mungkin ada yang mengalami hal tersebut atau memang sedang mengalami hal tersebut. Jika mengalami hal tersebut, jangan bingung, jangan panik ya, jangan juga menyerah dan apalagi kehilangan arah ya. Coba simak video berikut ini sampai habis agar lebih memahami apa itu DTKS dan apa itu Siladu, sehingga para warga nggak galau lagi nih karena ditanya tidak muncul di Siladu, karena datanya tidak muncul di Siladu, padahal sudah daftar DTKS. Jadi nggak bingung, kok saya sudah daftar DTKS tapi di Siladu nggak ada ya, atau sebaliknya, kok di Siladu ada di DTKS nggak ada. Nah, agar tidak bingung, simak video ini ya. Tapi sebelum itu, untuk para warga yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegramnya Mas Eka di sini ya, untuk mendapatkan informasi seputaran tentang KJP, terutama untuk undang-undangan KJP dan KJMU serta BPMS-nya gitu. Oke, langsung aja kita bahas ya. Seperti yang sudah Mas Eka jelaskan di video sebelumnya ya, yang membahas tentang DTKS nih, serta menepati janji Mas Eka untuk bagaimana kalau sudah terdaftar di dalam DTKS tapi di web Siladunya tidak ada atau diceknya tidak muncul, itu bagaimana Mas Eka? Yang pertama Mas Eka akan review dulu nih sedikit ya tentang DTKS, bahwa DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial, di mana data tersebut menjadi sumber data untuk pemberian bantuan-bantuan sosial yang ada di Pemprov DKI Jakarta, khususnya bantuan sosial pendidikan, terutama dalam hal ini KJP ataupun KJMU nih ya, untuk pemberian itu. Nah, untuk mendapatkan program tersebut, maka teman-teman harus terdaftar terlebih dahulu di dalam DTKS-nya. Nah, bagaimana kalau sudah daftar di DTKS tapi tidak muncul di Siladu, Mas Eka? Nah, ini Mas Eka akan jelaskan ya. Jadi kalau mau dapat KJP ataupun KJMU, ya salah satu syaratnya itu harus terdaftar di DTKS terlebih dahulu. Oke, sampai sini dapat dimengerti ya dan dapat dipahami ya. Kalau misalkan masih bingung soal masalah DTKS, coba disimak di video Mas Eka sebelumnya ya. Nah, kita masuk ke dalam DTKS nih. Tentunya harus terdaftar terlebih dahulu di web DTKS yang disediakan di DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta nih ya. Nah, ininya seperti ini ya, webnya seperti ini. Nah, untuk jadwalnya nanti Mas Eka akan informasikan lebih lanjut nih ya di channelnya Mas Eka pastinya nih ya. Dan para warga juga bisa daftar secara mandiri ataupun mendaftarkan nih kerabat ataupun tetangga yang sekiranya memang dianggap layak atau memang dia layak nih masuk dalam DTKS, silakan bisa didaftarkan tanpa yang bersangkutan tahu gitu ya. Jadi kita bisa mendaftarkan orang lain gitu ya. Kemudian setelah mendaftar di web DTKS nih, tentunya para warga harus menunggu prosesnya, karena prosesnya itu ada 11 tahapan ya. Seperti yang sudah Mas Eka jelaskan di video sebelumnya, itu untuk mengecek status pendaftarannya, silakan masuk ke web cek status pendaftaran seperti berikut ini. Nah, dari situ nanti para warga tinggal masukkan nick-nya ya, masukkan nick kemudian cari. Nah, jika di sini tidak ada, kan kalau yang di video sebelumnya itu ada tuh ya. Di video sebelumnya begitu dicek ada keterangannya misalkan musyawarah kelurahan. Nah, itu aman, tapi di Siladu nggak ada, ya kan, bingung gitu ya. Nah, kalau sekarang justru di web DTKS yang nggak ada nih ya. Jika dalam pengecekan yang data tidak ditemukan gitu, di web yang ini tidak ditemukan ya, maka para warga bisa masuk ke web Siladu. Nah, webnya seperti ini ya. Nah, di webnya yang seperti ini, jadi nanti di situ para warga bisa ngecek status dari hasil pendaftarannya. Nah, di sini tuh udah hasil pendaftaran ya. Jadi jika di web cek status pendaftarannya sudah tidak muncul, namun di web Siladu ini muncul, berarti para warga nih ya, berarti data para warga sudah masuk sebagai peserta DTKS. Biasanya akan ada keterangan tulisannya ditetapkan atau masuk penetapan bulan pendaftaran di tahun pendaftaran DTKS. Contohnya misalkan kayak yang udah gitu ya, ditetapkan pendaftaran tahun 2022 di bawahnya ya, di situnya ada. Nah, kalau sudah muncul di web Siladu, tidak perlu pusing lagi kenapa datanya tidak muncul di web cek status pendaftaran DTKS, karena sudah masuk dan terdaftar, bukan lagi sebagai pendaftar. Nah, itu ya yang harus diketahui. Jadi bedanya terdaftar dan pendaftar ya tadi, kalau yang di web DTKS itu status pendaftaran, mendaftar, status pendaftarannya apa. Nah, yang di web Siladu itu adalah pengecekan web yang sudah terdaftar gitu ya, sudah ditetapkan. Jadi beda terdaftar dan mendaftar ya. Sudah terdaftar di web Siladunya, maka ya udah tinggal tunggu aja datanya untuk digunakan sebagai dasar pemberian bantuan sosial yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Yang mungkin teman-teman yang ini banyak menunggu KJP dan KJMU-nya ataupun bisa menggunakan KIP-nya juga ya. Begitupun sebaliknya, jika di web DTKS-nya muncul tapi di Siladunya nggak muncul, ya berarti itu masih proses pendaftaran, belum ditetapkan. Nah, ini yang banyak keliru ya. Jadi banyak teman-teman yang beranggapan bahwa
mendaftar DTKS di web DTKS itu udah berarti terdaftar gitu, dan harus nih dapat KJP, padahal enggak. Itu baru proses pendaftaran sampai benar-benar nanti ditetapkan, baru muncul di Siladu. Nah, ketika muncul di Siladu, nah itu berarti sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan di situ, itu pun harus menunggu datanya bisa digunakan, atau datanya digunakan untuk keperluan bantuan sosial. Jadi kayak kasusnya tahun kemarin lah 2022 itu banyak teman-teman yang terdaftar di tahun 2022 Februari, datanya sampai ke tahap kedua ya, itu masih belum masuk tuh data untuk penerima KJP-nya. Nah, baru di tahap 1 tahun 2023 ini ya datanya baru bisa digunakan. Jadi kurang lebih jaraknya 1 tahun tuh ya, agak lama gitu kan. Lalu pertanyaannya, kapan data DTKS tersebut digunakan kan pastinya kan. Nah itu ya biasanya jaraknya 1 tahun, kayak kemarin lah gitu kan, yang ditetapkan di bulan Februari 2022 baru bisa digunakan di tahun ini gitu. Ya kok panjang sih Mas Eka waktunya, ya memang prosedurnya seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru lagi kepada para warga sekolah seputaran tentang KJP dan DTKS. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channel Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Seperti biasa, kalau mau cari informasi KJP, DTKS, PPDB, dan PP silakan langsung carikan aja di channelnya Mas Eka. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.